Oke, selamat malam teman-teman. Di malam yang agak dingin ini ya, kita akan menanyakan hal-hal terbaru. Maksudnya ya terbaru di masa lalu, yaitu ketika kita sebelumnya telah membahas terkait Budi Utomo dan juga pengaruhnya terhadap munculnya organisasi-organisasi terbaru, yaitu organisasi Jong atau Trikolo Darmo, Jong Java, yang diinisiasi oleh Raden Sutomo kalau Jong Java ya. Jadi Raden Sutomo itu kemarin menjadi sebagai sekretaris, yaitu Wongsonegoro sebagai wakil. Lalu pemimpinnya adalah Dr. Satiman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai organisasi apa lagi yang muncul setelah adanya Jong Java ini. Seperti biasa, ketika Anda bertanya, maka selamat datang di channel Pusat Lumbung, di mana setiap pertanyaan yang Anda berikan akan terjawab melalui channel ini. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang secara santai saja, yaitu karena mungkin minimnya sumber terkait organisasi selanjutnya ini ya, yaitu adalah organisasi Jong Sumatranan Bond atau Pergerakan Pemuda Sumatera. Tapi ada sebuah hal lucu ya, atau mungkin menjadi hal yang keramat. Jadi di antara berdirinya 3 organisasi Budi Utomo, Jong Java dan juga JSB, Jong Sumatranan Bond, ini ketiganya sama-sama berdiri atau terdapat kesamaan tempat peresmian jadinya organisasi ini. Jadi kalau Budi Utomo itu di Gedung Stovia, Jong Java di Gedung Stovia, Jong Sumatranan Bond atau JSB ini juga di Stovia. Budi Utomo pada 1908, Jong Java 1915, JSB ini berdiri pada bulan Desember 1917. Pendirinya itu adalah Tengku Umar dan juga Muhammad Arif. Mereka adalah para pemuda. Inisiator dari berdirinya JSB ini adalah para pemuda, yaitu kaum pelajar muda yang belajar di Batavia atau Jakarta lah, nah kota gitulah gitu. Jadi dengan pemikiran-pemikiran modern, mereka memiliki kesamaan tujuan untuk memperkenalkan atau menyatukan para pelajar yang berasal dari Sumatera untuk lebih mendalami terkait budaya mereka, yaitu budaya Sumatera. Intinya dari Jong Java dan juga Jong Sumatera penekanannya itu sama, yaitu masih bersifat kesukuan. Jadi bagaimana melalui sikap-sikap kesukuan atau budaya yang dimiliki oleh suku-suku mereka atau norma-norma yang diatur oleh suku mereka itu tetap dilestarikan atau dipakai. Jadi melalui sikap kesukuan tersebut nantinya ingin atau terdapat keinginan untuk menciptakan kesatuan dari perbedaan-perbedaan tersebut, dari Jong Java, Jong Sumatera atau sampai Jong apa nanti, agar terciptanya Indonesia yang satu. Mungkin inilah awal mulanya muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbicara terkait JSB, sebenarnya awal mula berdirinya mereka itu terdapat berbagai macam pertentangan, terutama ya dari kalangan mereka tersendiri. Dari Cahaya Sumatera atau redaktur Cahaya Sumatera waktu itu adalah Said Ali, dan juga dari kalangan sesepuh Minangkabau ya, orang-orang Sumatera yang berada di Minangkabau. Mereka menganggap bahwa dengan berdirinya pergerakan modern dari siswa atau mahasiswa atau pemuda Sumatera yang berada di luar sana itu nanti malah akan mengancam adat Minangkabau tersendiri. Jadi anggapannya mereka akan menjadi sebuah bumerang yang menghancurkan negeri mereka sendiri atau budaya mereka sendiri. Tetapi salah satu hal yang tetap dimiliki oleh seorang siswa atau seorang pemuda adalah idealisme. Jiwa idealisme mereka tetap tumbuh. Apapun yang orang lain katakan,
Apapun yang sesepuh mereka katakan, tetap mereka hiraukan. Biarkan sajalah, lolo gue gitulah. Hal itu yang menyebabkan JSB ini terus bangkit berdiri, sehingga mereka memiliki 6 cabang. 4-nya ada di Jawa dan 2-nya ada di Sumatera, yaitu di Padang dan juga Bukit Tinggi. Dengan berdirinya seperti ini, di mana awal anggotanya adalah 150 hingga berkembang menjadi 500, dapat disebutlah kalau JSB ini merupakan organisasi yang terus tumbuh dan terus dapat mengembangkan kemampuan mereka. Berkat adanya atau terciptanya kemauan visi misi yang satu, menyebabkan JSB terus berkembang hingga lahirlah berbagai macam pergerakan lain. Salah satunya itu adalah Jong Sumatera, surat kabar dari gerakan pemuda ini. Tujuan utama dari JSB seperti tadi itu adalah memperdalam budaya yang mereka miliki dan juga mengajarkan bahasa-bahasa yang mereka miliki. Tetapi pada Jong Sumatera atau surat kabar Sumatera ini, utamanya bahasa yang digunakan waktu itu adalah bahasa Belanda, karena mayoritas mereka belajar bahasa Belanda dan juga sekolah di sekolah yang didirikan oleh Belanda. Tetapi terdapat beberapa artikel atau tulisan yang berasal dari bahasa Melayu atau menggunakan bahasa Melayu. JS Jong Sumatera dan juga JSB ini sebenarnya satu sebelumnya. Jadi ada organisasi di dalam organisasi. Maksudnya lah mungkin divisi ya. Jadi Jong Sumatera dan Bond mendirikan JS itu tetap satu. Jadi Tengku Umar sebagai ketua di JSB dan juga surat kabar ini. Tetapi seiring dengan waktu berkembangnya organisasi ini, maka dipisahkanlah JSB dan juga JS. Tetapi visi mereka tetap satu. Bergeraknya organisasi ini yang semakin besar menyebabkan mereka dapat memunculkan generasi-generasi emas dari mereka. Salah satunya yang kita kenal adalah siapa? Yang pertama adalah Muhammad Hatta dan yang kedua adalah Muhammad Yamin. Siapa yang tidak kenal mereka berdua? Tetapi yang paling menonjol dari JSB ini adalah Muhammad Yamin, yang didamba-dambakan oleh mereka karena ia memiliki kemampuan menulis yang bagus atau intelektual yang sangat cemerlang, sehingga banyak tulisan Yamin yang dimuat oleh JS Jong Sumatera. Bagi kawan-kawan sekalian, ketika kita merefleksikan kembali terkait Budi Utomo, Jong Java dan juga Jong Sumatera, maka sejatinya hal yang perlu kita pikirkan adalah apa sih manfaat dari bersatunya pemuda. Bung Karno mengatakan, berikanlah aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Perlulah kita bertanya, bagaimana cara mengguncang dunia dengan adanya 10 pemuda? Apa peran pemuda sesungguhnya? Apa manfaat idealisme kita jika kita tidak memiliki ruang atau jika kita tidak memiliki kemampuan untuk menyatukan visi dan misi kita antar sesama pemuda? Mari kita refleksikan ulang terkait apa sih tujuan atau kehidupan lanjutan dari seorang pemuda. Apakah mereka hanya cukup melakukan rutinitas keseharian, cukup menambah usia mereka hingga mereka disebut sebagai orang dewasa atau orang tua, atau mencukupkan diri dengan perilaku yang begitu-begitu saja, dengan pemikiran yang begitu-begitu saja. Mari kita refleksikan bersama terkait 3 kisah atau cerita sejarah singkat terkait Budi Utomo, Jong Java, dan Jong Sumatera. Sampai jumpa besok. Mari kita bahas hal yang lebih rinci.